Dalam kegelapan malam yang mencekam, sebuah tragedi mengguncang Padang Pariaman. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang ceria, ditemukan tewas mengenaskan. Siapa sangka di balik senyum ramahnya, tersimpan sebuah ancaman mengerikan. Indra Septiawan, pemuda yang awalnya terlihat biasa saja, ternyata menyimpan rahasia kelam. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali lagi di channel Tinta Biru, jangan lupa subscribe. Kematian tragis Nia Kurniasari, jeritan bisu kekerasan terhadap perempuan. Siapa sangka, senyum manis Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan berusia 18 tahun, harus padam begitu saja karena tindakan keji seorang manusia. Pembunuhan sadis yang menimpa Nia di Padang Pariaman bukan hanya menggemparkan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan pahit atas maraknya kekerasan terhadap perempuan di negeri ini. Indra Septiawan, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, mengurai pengakuan. Pengakuan tersebut diurai Indra Septiawan setelah ditangkap oleh warga dan polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau pada Kamis 19 September tahun 2024. Pada Jumat 6 September tahun 2024, Nia berangkat dari rumah menjajakan gorengan berkeliling. Lalu sekira pukul 17 WIB, ada 4 orang pemuda sedang duduk di warung. Kronologi kejadian dan penangkapan yang mengguncang. Bayangkan, seorang gadis muda yang setiap hari berjuang mencari nafkah dengan cara yang sederhana, harus mengakhiri hidupnya secara tragis. Kronologi kejadian yang menimpa Nia sungguh memilukan. Pada sore itu, ketika Nia sedang menjajakan dagangannya, seorang pria bernama Indra Septiawan dengan licik mengikuti dan kemudian melancarkan aksinya yang brutal. Penemuan jasad Nia dalam kondisi mengenaskan membuat seluruh warga setempat terpukul. Berkat kesigapan kepolisian, Indra berhasil diringkus dan dihadapkan pada hukum. Mereka melihat Nia lalu hendak membeli gorengannya. Pemuda tersebut berjumlah 4 orang, yang salah satunya adalah Indra Septiawan. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebut proses keempat pemuda membeli gorengan korban berlangsung sampai jam 17:10 WIB. Dalam kondisi hujan lebat, sore itu, setelah membeli gorengan korban, terbesit rencana dalam ingatan Indra Septiawan untuk memperkosa korban. Sekira jam 18:25 WIB, Indra Septiawan melihat korban di Pasar Gelombang saat sedang berjalan menuju rumah. Lalu, Indra Septiawan berpisah dari rombongan dan mengikuti korban. Sekira 18,3 WIB, ia menghadang korban dan menyekapnya. Saat menghadang, Indra Septiawan sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya memperkosa korban. Awal korban disekap, Is tidak merencanakan untuk membunuhnya, hanya untuk memperkosanya, ujarnya. Namun, kondisinya berbeda. Nia melakukan perlawanan, sehingga Indra Septiawan menyekap korban selama 6 menit, sampai korban tidak sadarkan diri. Setelah Nia disekap dan tak sadarkan diri, Indra Septiawan memperkosa korban. Indra Septiawan langsung menguburkan Nia dalam waktu yang singkat, sekira sampai jam 19:30 WIB. Jadi tersangka ini sehabis melakukan penyekapan dan pemerkosaan, tersangka langsung menguburkan korban, ucapnya. Lalu, di pukul 20 WIB, tersangka kembali pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya yang sudah kotor dan basah kuyup karena kondisi cuaca hujan. Setengah jam setelahnya, Indra Septiawan kembali lagi ke warung tempat terakhir ia bertemu Nia. Nia tak kembali juga ke rumah. Akhirnya sekira pukul 23 WIB, tim gabungan dan keluarga langsung melakukan pencarian pada korban. Nia ditemukan 2 hari setelahnya, September tahun 2024, dalam kondisi terkubur tanpa busana. Berjarak ratusan meter dari lokasi korban diduga dinyatakan hilang. Jadi tersangka ini sehabis melakukan penyekapan dan pemerkosaan, tersangka langsung menguburkan korban, ujarnya. Motif keji di balik pembunuhan. Apa yang sebenarnya mendorong Indra tega melakukan tindakan sekeji itu? Motif di balik pembunuhan ini masih menjadi misteri. Meskipun pelaku mengaku terdorong oleh nafsu sesaat, namun banyak pihak yang meyakini bahwa ada faktor lain yang lebih kompleks melatar belakangi perbuatan kejinya. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kekerasan terhadap perempuan seringkali didorong oleh berbagai faktor, mulai dari masalah psikologis hingga pengaruh lingkungan sosial yang masih patriarkal. Nia dikubur dalam kondisi tak sadarkan diri. Kepolisian menduga kuat bahwa gadis penjual gorengan tersebut sudah tidak bernyawa saat dikuburkan dalam kondisi tanpa busana oleh tersangka. Dugaan kuat ini disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono melalui informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi pihaknya. Dari tim forensik disampaikan bahwa tidak ada bukti tenggorokan kotor
atau udara masuk di paru-paru korban, ujarnya saat pers rilis di Mapolres Padang Pariaman, Jumat. Hal ini didukung dengan adanya penyekapan pada korban selama 6 menit, sehingga diduga membuat korban tidak bisa bernafas. Hanya saja, tersangka tidak tahu apakah korban sudah tidak bernyawa saat dikuburkan. Tapi tersangka memastikan korban sudah tidak sadarkan diri saat penyekapan. Kuat dugaan sudah meninggal, tapi akan kami sampaikan lebih lengkapnya melalui hasil autopsi, ujarnya. Peran warga menjadi kunci utama dalam penangkapan tersangka Indra Septiawan. Pelaku berhasil diamankan pada Kamis 19 September tahun 2024 di sebuah rumah kosong berkat informasi dari masyarakat setempat. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengakui penangkapan pelaku tidak lepas dari peran masyarakat. Doa dan dukungan masyarakat menjadi kunci utama kami dalam menangkap pelaku, ujar Kapolres. Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang kaget dengan kondisi rumahnya yang biasa terkunci dari luar, saat itu terkunci dari dalam. Rumah tersebut merupakan rumah kosong yang jarang ditinggali oleh pemiliknya. Saat mengunjungi rumahnya yang kosong tersebut, warga curiga karena rumah terkunci dari bagian dalam. Melihat situasi itu, warga langsung melapor ke pihak kepolisian yang sedang berjaga dan polisi langsung menuju rumah tersebut. Di rumah tersebut, polisi harus melakukan pembukaan paksa pintu utama rumah untuk masuk ke dalam karena kondisi pintu terkunci. Setelah masuk ke dalam, pihak kepolisian menemukan sejumlah tanda mencurigakan sampai akhirnya polisi melakukan penggeledahan. Pelaku berhasil kami amankan di atas loteng di bagian dalam rumah sedang bersembunyi, ujarnya. Saat diamankan, Indra Septiawan tidak melakukan perlawanan dan pasrah pada pihak kepolisian. Di luar lokasi penangkapan, ratusan ribu masyarakat sudah menunggu Indra Septiawan, sehingga ia langsung diboyong ke Mapolres Padang Pariaman. Dampak psikologis yang mendalam, kehilangan orang yang dicintai karena tindakan kekerasan, adalah trauma yang mendalam. Keluarga Nia kini harus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan anak perempuan satu-satunya secara tragis. Kasus ini bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati keluarga korban. Masalah yang lebih luas, kekerasan terhadap perempuan, kasus pembunuhan Nia bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Di balik setiap kasus kekerasan terhadap perempuan, tersimpan cerita pilu yang serupa. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kompleks yang akarnya tertanam dalam struktur sosial yang timpang, norma-norma patriarkal, minimnya kesadaran akan gender, dan lemahnya penegakan hukum menjadi beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Langkah-langkah pencegahan membangun masa depan yang lebih baik. Kita tidak bisa membiarkan kasus seperti ini terus berulang. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, diperlukan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan gender sejak dini, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan bagi korban adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kita bersama. Kita tidak boleh tinggal diam. Mari kita bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan. Setiap tindakan kecil, seperti melaporkan kasus kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, atau menyebarkan informasi tentang bahaya kekerasan, dapat membawa perubahan besar. Kematian Nia Kurniasari adalah luka mendalam bagi kita semua. Mari bersama-sama kita hentikan kekerasan terhadap perempuan dan bangun dunia yang lebih aman bagi setiap jiwa. Jika kamu suka dengan video ini, luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like dan subscribe. Selanjutnya, kita bahas kisah apa lagi ya? Mungkin kali ini cukup sekian dan terima kasih buat sobat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.